Bab 1649. Di atas tembok kota, seorang wakil jenderal menatap Dahlan dan berucap, "Jenderal, sebaiknya kamu bersembunyi. Keterampilan memanah prajurit itu sangat hebat. Kamu jenderal utama, kalau terjadi sesuatu, kami yang akan kewalahan." Sebenarnya, Dahlan sudah takut sejak awal. Bisa dibilang, nyawanya hampir melayang barusan. Mana mungkin dia berani bertingkah sok hebat lagi sekarang. Setelah wakil jenderal ini membukakan jalan untuknya, Dahlan pun berdeham 2 kali dan turun dari tembok kota. Hingga sekarang, gerbang kota masih belum dibuka. Sepertinya, mereka nggak berniat untuk membuka gerbang kota. "Kalau begitu, kita coba kehebatan meriam itu," ujar Wira kepada prajurit di belakangnya. Kini, orang-orang telah menyingkir. Meriam juga telah disiapkan. Seiring terdengarnya suara ledakan, semua orang di kota Siluet seketika meratap kesakitan. Bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan ledakan itu. Meriam ini memang luar biasa. Selama punya meriam, kita bisa melewati gerbang kota manapun dan mengurangi korban jiwa. Seru Dodi dengan penuh semangat. Para prajurit bersorak gembira. Sementara itu, prajurit kota Siluet pada dasarnya sudah tidak banyak. Begitu terkena ledakan, Wira dan pasukannya pun bisa masuk dengan mudah. Dahlan hendak membawa pasukannya yang tersisa untuk melarikan diri, tetapi Danu sudah membawa prajurit untuk mengepungnya. Dalam sekejap, Dahlan dibawa ke hadapan Wira. Wira sedang duduk di kantor pemerintahan. Dia melirik sekilas Dahlan yang berlutut di lantai, lalu bertanya dengan tidak acuh, "Kamu yang membawa orang-orang mencuri panganku?" Dahlan menelan ludah. Situasi sudah seperti ini, dia tentu tidak berani merahasiakan apapun lagi. Faktanya, Dahlan bukan bawahan Ihsan yang bisa diandalkan. Bisa dibilang, dia tidak ada bedanya dengan anjing yang bertugas untuk menjaga pintu. Meskipun demikian, Dahlan masih berani bertindak semena-mena hanya karena sedikit kemampuan yang dimilikinya. Jadi, mana mungkin dia berani melawan saat nyawanya berada di tangan Wira. "Jenderal, ini bukan keinginanku. Aku hanya diperintahkan atasanku. Jenderal Ihsan menyuruh kami mencuri pangan kalian, makanya aku bertindak seperti itu. Tolong ampuni tokoh kecil sepertiku. Anggap saja aku ini hanya kentut yang nggak penting. Mohon." Dahlan. Begitu mendengarnya, semua orang sontak tertawa terbahak-bahak. Ihsan begitu hebat, tetapi anak buahnya malah begitu pengecut. Konyol sekali. Sepertinya, kerajaan Beluana tidak sehebat yang mereka bayangkan. Semua orang mengatakan ada banyak prajurit elit di kerajaan Beluana. Dilihat dari situasi sekarang, sepertinya orang-orang terlalu memandang tinggi mereka. "Di mana Ihsan sekarang?" tanya Wira yang tidak menanggapi permohonan Dahlan. Dahlan jelas sudah ketakutan, jadi tidak mungkin berani berbohong. Tanpa ragu sedikit pun, Dahlan segera menjawab, 100 kilometer dari sini, ada sebuah benteng, namanya Benteng Talok. Jenderal Ihsan mendirikan markasnya di sana karena topografinya sangat bagus dan pertahanannya sangat kuat. Selain itu, dia bisa membantu semua pasukan di sekitar. Ternyata begitu, pantas saja seorang jenderal besar yang hebat menempatkan pasukannya di tempat kecil seperti itu. "Orang ini nggak berguna lagi," penggal dia. "Dia akan menjadi contoh bagi orang-orang yang berani melawanku," perintah Wira. Bab 1650. Lantaran sudah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, Wira melambaikan tangannya. Kedua prajurit pun segera menyeret Dahlan yang sibuk berteriak, "Jenderal, aku sudah memberi tahu semuanya. Kamu nggak boleh membunuhku." Wira sama sekali tidak memedulikannya. Ketika Dahlan mencuri pangan pasukannya, dia seharusnya menyadari konsekuensi ini. Apalagi, Dahlan berani mengkhianati atasannya sendiri. Setelah Dahlan dipenggal, Danu menatap Wira dan bertanya, "Kak Wira, kapan kita akan menyerang Benteng Talok?" Pasukan mereka sudah siap sejak tadi. Karena ini saatnya memperlihatkan kemampuan, mereka pun tidak bisa berdiam diri lagi. Semuanya sudah tidak sabar untuk terjun ke medan perang dan memberi kontribusi. Begini baru namanya pria sejati. Wira menoleh melihat peta di belakangnya, lalu menimpali dengan pelan. Situasi di Benteng Talok sulit untuk diprediksi, apalagi ada Ihsan yang berjaga di sana dan sekelilingnya adalah gunung. Nggak mudah untuk menaklukkan tempat itu. Ledakan dengan meriam dulu. Dodi akan berada di garis depan, kalian harus periksa situasinya terlebih dahulu. Ingat, jangan menyerang secara paksa, semua harus sesuai instruksiku. Kalau enggak, aku akan menerapkan hukum militer.
Mereka bukan lagi petarung asal-asalan seperti dulu sehingga harus mematuhi beberapa peraturan. Mereka telah bergabung dengan kemiliteran, sudah sepantasnya menuruti hukum militer. Jika Danu dan Dodi bisa bertindak seenaknya, bukankah kelak Wira akan sulit untuk meyakinkan bawahan lainnya? Dodi mengiyakan, lalu berjalan keluar. Sementara itu, Danu menjilat bibirnya dan berbisik, "Kak, Dodi saja sudah diberi tugas, bagaimana denganku? Kamu jaga markas. Kalau butuh bantuan, aku pasti akan memanggilmu," perintah Wira. Danu hanya bisa menghela napas. Ternyata, dia ditugaskan untuk menjadi petugas keamanan. Di sisi lain, Isan sudah mendengar kabar tentang kota Siluet yang ditaklukkan musuh. Saat ini, dia sedang mengadakan rapat dengan para jenderal. Wira tiba-tiba mengerahkan pasukannya, bahkan menyerang kota Siluet. Kudengar, dia berhasil menaklukkan kota Siluet dalam waktu kurang dari 1 jam. Sepertinya, kemampuan Wira meningkat pesat dalam kurun waktu ini. Kita nggak boleh meremehkannya. Kalau menurutku, sebaiknya kita berdamai dengan Wira dulu. Setelah menguasai kerajaan Nuala, kita baru bekerja sama dengan kerajaan Agrel untuk melawan Wira. Gimana? Isan ingin mengambil aman terlebih dahulu. Meskipun kerajaan Nuala sudah berada dalam situasi putus asa karena mereka, perubahan bisa terjadi kapan saja. Masih ada prajurit hebat di kerajaan Nuala. Mereka bisa saja melancarkan serangan yang jauh lebih hebat. Jadi, sebaiknya berhati-hati atau akibatnya akan sangat fatal. Aku rasa cara ini kurang tepat. Apa Jenderal lupa, Wira berhubungan baik dengan kerajaan Agrel. Mana mungkin kerajaan Agrel membantu kita melawan Wira? Ketika saat itu tiba, bisa-bisa kita yang terkena masalah. Menurutku, sebaiknya kita langsung mengerahkan pasukan untuk melawan Wira, usul salah seorang jenderal.